Saya muliakan keluarga besar Sohibul Musibah, almarhum Bapak Haji Misan bin Mehan. Wabil khusus buat almarhum, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, diberikan rahmat dalam alam kuburnya, telah berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surganya Allah dengan ridhonya. Para sesepuh, para orang tua kita, para ulama, di sini banyak guru-guru saya dan juga teman-teman almarhum dulu di Penyuluh. Di sini ada orang tua saya, Al-Mukarram Dew dan Maulana. Penyuluh juga di zaman juga almarhum. Ada juga Ustaz Suandi, ini penyuluh juga. Dulu almarhum Abi Komar, teman penyuluh juga, termasuk juga Ki Sundus, itu juga teman-teman penyuluh dengan almarhum. Itu pula saya yang paling muda. Jadi beliau itu udah kenal banyak dengan teman-teman dari ujung-ujung. Sini juga ada pengurus-pengurus NU, dari mulai Rais Suriahnya, Haji Doktor Suhada MA, ada juga pengurus-pengurus NU, ini mantan ketua MWC Pondok Aren Haji Jamil, sekarang malah naik di Tangerang Selatan. Ada ketua Lajisnu, ada Kiai Misbah, dan ini ponakannya Haji Mardali, itu juga atasan saya di DMI. Beliau ketua DMI Kecamatan Pondok Aren, saya itu juga di DMI. Sekarang guru saya Abu Komar jadi ketua MUI Kecamatan Pondok Aren. Dia udah mulai. Ada Kiai Karim. Jadi sebenarnya saya mau ngomong apa begitu ya? Mau ngomong apa? Ini mah itu anak muda di tes B suruh ngomong ya. Karena udah kadung, saya kemarin waktu sakit lumpuh 2 bulan, ditodong jadi ketua MWC NU Kecamatan Pondok Aren. Jadi mau tidak mau suruh ngomong. Jadi begini akhirnya, mau maju salah, mundur salah. Yang jelas di hari malam takziah ini, mudah-mudahan keluarga terhibur dengan banyaknya rekan-rekan almarhum dari ujung timur sampai ujung barat datang. Ini satu dalil, satu penyaksian bahwa almarhum min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, insyaallah min ahlil jannah. Sedikit karena udah kadung disuruh ngomong, ya biarin. Kalau salah kan banyak orang alim. Jadi kalau nggak ada orang alim, salah dulu. Jadi kalau salah, tolong para kiai tanggung jawab, benerin saya. Ya benerin saya, jangan salah biarin begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu zat yang telah menciptakan dari yang mati menjadi hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, buat menguji kalian mana yang terbaik di antara kalian amalnya. Almarhum ini orang yang sudah sukses, meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khatimah, yang nyaksiin banyak, yang hadir banyak. Ini kalau bukan dari orang baik gak mungkin begini. Jangankan 7 hari, nelayan juga ogah kali ya. Masih hidup aja doain biar cepet mati. Dulu arwah kita itu sudah ada, cuma arwah kita itu kemudian mau dinilai harus turun ke bumi, maka butuh fisik. Karena butuh fisik lewat orang tua kita, kemudian hamil, lahir, dan seterusnya. Dan ini salah satu ritual yang oleh kita dibanggakan, yaitu tahlilan, yasinan. Kalau tadi udah menyampaikan banyak, saya mah karena terang aja karena orang NU yang tugasnya suruh memelihara dan juga suruh mempertahankan, kalau bisa mengembangkan paham ahlus sunnah wal jamaah.
yang ketiga. Maka saya ikut bangga dengan tahlilan di sini, itu luar biasa. Tahlilan luar biasa. Ada yang bilang tahlilan itu tradisi Hindu dan Buddha. Setuju tidak Pak? Ya bohong besar kan ya. Kalau orang Hindu, orang Buddha tahlilan, itu apa artinya tahlilan? Hailala yuhaililu tahlilan, membaca la ilaha illallah. Berarti orang Hindu itu agamanya Islam. Ya kalau orang Hindu tahlilan ya berarti masuk Islam. Orang Buddha tahlilan berarti masuk Islam. Emang kalau dicari dalilnya 7 hari susah. Yang satu paket baca yasinan yang kayak di kita. Mungkin di Timur Tengah mungkin nggak ada. Tapi paling tidak semuanya berdasar. Semuanya berdasar. Satu contoh ya. Kalau umumnya semuanya kan satu contoh dari satu-satunya. Kenapa kita ila hadratinya Al-Fatihah? Boleh enggak? Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Ikhlas. Boleh enggak Pak? Boleh Pak. Iya. Ya apalagi ila hadratin Nabi Mustafa Al-Baqarah. Bubar itu jamaah. Mau Al-Ikhlas yang dibaca boleh, mau kuliah boleh, cuman Al-Fatihah umum kitab. Kalau ada umum kitabnya, kenapa yang lain? Inilah tugasnya ulama yang sebagai warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi yang Al-Quran sudah tidak turun lagi ke bumi, tetapi pemahaman Al-Quran ada di dada-dadanya para ulama. Terus bagaimana supaya umat mudah mengamalkan agama, diraciklah oleh ulama. Ibarat bakso nih. Bapak-bapak kan banyak juga yang tidak tahu caranya bikin bakso ya. Tapi tahunya enak. Ya inilah racikan ulama. Yang memberikan dasar, yang memberikan fondasi, yang memberikan pemahaman. Ini ulama. Dan yang diikuti ulamanya jangan sekedar ulama-ulamaan. Sebab nanti kalau diikuti ulamanya ulama-ulamaan, nanti kita kalau masuk surga. Siapa ulamanya? Hadratus Syekh Yasin As'ad. Yang kapal hafal kutubus sittah, kitab hadis terbaik 6 hafal, tidak cuma bisa hafal Ihya Ulumuddin, hafal Al-Quran, bahkan dapat julukan Hadratus Syekh. Tidak sekedar syekh, tidak sekedar alim al-alamah, tapi Hadratus Syekh. Luar biasa. Fatihah dipilih, kemudian baca Yasin. Sebab kalau kita tajih Al-Fatihah selesai bubar, kayaknya lucu juga, cepat amat ya. Dipilih yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Baca apa? Yasin. Kenapa Yasin? Boleh enggak? Al-Waqiah? Boleh. Ini takjil begini boleh enggak? Baca Al-Muluk? Boleh. Cuma likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran Yasin. Dipilih Yasin yang terbaik, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ini racikan Quran. Tambah lagi udah Yasin baca apa? Qul huwallahu ahad. Sebab kita pengen ngatamin Quran kayaknya jamaahnya belum tentu kuat. Ini aja udah ada yang gelisah duduknya. Iya, belum tentu kuat. Tapi baca Al-Ikhlas 3 kali itu pahalanya seperti khatamkan Al-Quran. Buat siapa? Yang terbaik dihadiahkan buat almarhum. Tugasnya ulama warasatul anbiya. Tambah lagi apa? Falak binas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kita lewat kuburan baca Fatihah, falak binas, dihadiahkan kepada seluruh orang yang ada dalam kuburan yang kita lewati, maka kita dapat pahala sebagaimana pahala orang-orang yang kuburan kita lewati. Bayangkan, kok gampang amat, gak usah diprotes, tinggal amalin. Udah gak ngamalin protes, digampangin protes. Terus apa lagi? Tahlil, sampai-sampai jadi judul. Baca la ilaha illallah. Sebab apa? Kalau tidak baca tahlil, kalau tidak baca la ilaha illallah, sebaik apapun amal manusia, gak bakal nyampe. Orang sedekah sehari 1 triliun, orang nolong orang sehari ribuan, tetapi akidahnya gak benar, tetapi dia tidak tahu la ilaha illallah, sia-sia.
Syaratnya seluruh amal ibadah, kebaikan-kebaikan manusia diterima kalau akidahnya la ilaha illallah. Masuk surga kuncinya miftahul jannah la ilaha illallah. Bahkan kalau baca la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhulul jannah, dan la ilaha illallah ketika dibaca dengan ikhlas ditimbang dengan bumi seisinya masih beratan la ilaha illallah. Karena ini yang paling luar biasa, maka dibikinlah judul tahlilan. Sengaja ini ulama para warasatul anbiya dipilih yang terbaik-terbaiknya. Habis tahlil apa lagi? Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ya Rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah tetapi berat dalam timbangan amal dan sangat disenangi oleh Habibur Rahman. Pujan ya. Ya udah ngumpul di sini, ngumpul sini. Itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tambah lagi sholawat. Cepetin jadinya nih. Tambah lagi sholawat. Kenapa dibacain sholawat? Doa yang dipanjatkan yang tidak disertai dengan sholawat, maka doanya seperti tergantung naik dari bumi tapi gak nyampe ke langit. Maka sholawat. Tradisi ini boleh masuk juga, boleh ke rumah sini, apalagi boleh. Ini tradisi ini adalah tradisi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tidak cuma ahlus sunnah wal jamaah, an-nahdiyah. An-nahdiyah kenapa? Mohon maaf, ini sekarang menurut OKI, Organisasi Islam Dunia, Wahabi saja termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ini menurut OKI, Organisasi Islam Dunia. Padahal kita paham Wahabi mah begini disebutnya musyrik. Kita paham Maulid Nabi dianggapnya bid'ah. Makanya akhirnya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah bangsa ini sedikit mengkhususkan an-nahdiyah. Dan yang memelihara tradisi semacam ini, mohon maaf, kalau sebutan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah NU, kira-kira siapa? Ya karena saya mau orang NU jadi terang-terang nggak apa-apa ya. Kalau bukan orang NU, sebab apa? Ini sudah banyak yang dulunya ahlus sunnah wal jamaah gara-gara kuliah kemudian tidak diorganisir, tidak dibikin jamaah, tidak tahu dasar, tidak tahu dalil, cuman katanya ngikut. Sekarang banyak anak-anak kita yang anti tahlil, ogah tahlil, ogah maulid. Ini yang disebut kadang-kadang gitu sesuatu yang batil mengalahkan yang hak gara-gara terorganisir, sementara yang hak tidak terorganisir. Maka satu-satunya harus berjamaah. Ada satu maqalah laisa Islam illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil imamah wala imamata illa bil ta'ah. Islam itu tidak akan kuat kecuali harus berjamaah. Dan jamaah ini harus ada kepemerintahannya, harus ada ketuanya, harus ada wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, anggotanya. Wala imarata illa bil imamah, dan harus juga ada kepemimpinannya. Wala imamata illa bil ta'ah, dan kepemimpinan harus kita. Ini kalau kita sendiri-sendiri, karena kita nggak ngikut ngumpul-ngumpul dalam satu persatuan organisasi yang mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah, khawatirnya tergerus terbawa amat teman-teman yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit maka dari itu ini mumpung banyak kiai-kiai, syukur yuk kita bareng-bareng sebagaimana dulu berdiri awalnya NU. Kenapa namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama? Sebab dulu ulama-ulama pada berjuang masing-masing.
pesantren berjuang sendiri-sendiri, dipecah belah, diadu domba, tidak kuat. Akhirnya lahirlah pikiran ide yang cemerlang, di mana kalau ulama-ulama dijadikan satu bangkit, maka disebut Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kita sekarang bangkit, jangan masa bodoh, jangan cuek. Bangkit buat apa? Paling tidak mempertahankan, melestarikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf, coba selain yang Nahdlatul Ulama, siapa yang ngerjain begini-begini? Jarang. Maka dari itu, saya ngajak mudah-mudahan di sini belum terbentuk nih Pondok Jaya. Satu kecamatan Pondok Aren yang belum terbentuk adalah Pondok Jaya dan Perigi Baru. Iya, Perigi Baru. Silahkan bentuk dalam rangka apa? Terakhir, karena tadi sebenarnya 5 menit ya. Itu udah berapa menit tadi? Oh, iya. Dalam rangka apa? Saya sudah cerita banyak terhadap teman-teman NU itu. Ketika saya sakit, kenapa? Anggap aja dipaksa. Saya mah dipaksa. Dipaksa suruh terjun jadi ketua MPC karena yang berpikir saya orang yang amalnya dikit, ibadahnya dikit, tapi cita-citanya mah tinggi, pengen matinya husnul khotimah. Pengen matinya husnul khotimah. Pengen masuk surga. Sementara pendiri bangsa ini diantaranya Ki Hasyim Asy'ari pernah berkata, siapa orang yang mau ngurusi NU, saya anggap santri. Dan siapa yang jadi santriku, saya doakan matinya husnul khotimah seanak cucu. Ini doanya wali. Kalau kita pengen husnul khotimah, kerja sendiri, beribadah sendiri, beramal sendiri, berat kayaknya. Kalau bukan nyantel, gantung sama orang yang luar biasa solehnya. Maka dari itu dalam rangka apa? Kita pengen husnul khotimah. Betapa berharganya husnul khotimah. Saya pernah cerita di teman-teman NU juga. Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang rajanya para wali, pernah nangis terseduh-seduh ketika ditanya sama seorang pemuda tukang mabuk, tukang maksiat. Apa yang ditanyakan? Nanya Syekh Abdul Qadir ketika lewat dengan guru-gurunya. Ya Syekh, itu anak mabuk, tukang maksiat. Allahu Qadir am ghairu Qadir? Syekh Abdul Qadir jawab, Allahu Qadir. Nanya yang kedua begitu lagi, Allahu Qadir am ghairu Qadir? Dijawab Allahu Qadir. Ketiga, Allahu Qadir am ghairu Qadir? Dijawab Allahu Qadir, tapi sambil nangis terseduh-seduh. Murid-muridnya bingung. Akhirnya murid-muridnya nanya sama Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, kenapa engkau ditanya oleh anak muda yang ahli maksiat tukang mabuk dengan pertanyaan yang sama, tetapi ketika pertanyaan yang ketiga engkau nangis terseduh-seduh? Dijawablah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai murid-murid, ini anak muda ketika nanya pertama Allah Qadir ama ghairu Qadir, maksudnya adalah apakah Allah mampu ngampunin dosa saya yang tukang maksiat? Syekh Abdul Qadir Jilani masih lengkap jawabannya, Allahu Qadir, Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah itu mampu atau tidak mampu? Maksudnya apakah Allah itu mampu menjadikan saya yang ahli maksiat, tukang mabuk, tukang main perempuan jadi wali seperti engkau? Kata Syekh Abdul Qadir tadi, Allahu Qadir, Allah mampu. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, sebenarnya Syekh Abdul Qadir tahu apakah Allah mampu menjadikan engkau rajanya para wali dirubah menjadi ahli maksiat seperti saya? Syekh Abdul Qadir yakin Allah mampu, tapi sambil nangis, ya Allah tetapkanlah iman Islam dan amal soleh, matinya husnul khotimah. Betapa berharganya husnul khotimah. Kita pengen husnul khotimah sekarang jadi kiai, jadi ulama, jadi siapapun, kalau nggak husnul khotimah sia-sia. Sekarang rajin, kalau nggak husnul khotimah sia-sia. Andalan kita apa? Kalau bukan ikut dengan ulama yang benar, ulama jangan ikut cuma ulama yang baru hafal 10 hadis, 100 hadis, bid'ah, musyrik, khurafat. Syekh Hasyim Asy'ari hafal kutubus sittah. Hafal kutubus sittah. Dan yang terakhir ya, dari terakhir banget sekarang nih. Ya, kalau tadi terakhir banget.
Cuman saya mau buat mengerti sama-sama kita. Itu kalau dari almarhum sudah punya anak-anaknya berhasil, soleh. Iya, soleh. Iya. Jadi tadi itu ritual yang penting kita yakin dulu. Pasti diterima. Kenapa pasti diterima? Udah jelas. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, wasiatul Mustafa, ya Ali tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, sedekahlah atas orang-orang mati kamu. Fa innallaha wakala malaikatan yakdiruna sedekah di orang-orang yang masih hidup. Sesungguhnya Allah itu mewakilkan terhadap mereka untuk membawa sedekahnya orang-orang yang hidup disampaikan kepada orang yang mati. Dan mereka orang yang mati itu merasa sangat-sangat bahagia, sebagaimana paling bahagianya ketika mereka masih hidup di dunia. Itu Rasulullah. Paling tidak nih menurut, kalau kata orang Wahabi biasanya imamnya siapa tuh? Imam Ibnu Taimiyah. Dalam Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau yakini sampai dan mayat itu mendapatkan kemanfaatan dari bacaan Al-Quran sebagaimana amal-amal Maria. Mereka bahagia dengan sangat bahagianya sebagaimana ketika dia hidup di dunia sangat bahagia ketika mendapatkan sesuatu. Ini imamnya aja bilang sampai mayat dapat manfaat. Kenapa kesininya mau orang bilang nggak nyampe? Terus kalau kita orang yang beriman nggak nyampe, masa kalah sama pelapa korma? Suatu ketika Rasulullah ketika jalan, si izin Allah kasyaf melihat orang yang disiksa dalam kubur, yang satu gara-gara tukang adu domba, yang satu gara-gara kencing berdiri nggak cebok. Kayak orang mana tuh? Orang Pondok Pucung. Cuman orang aslinya dulunya di Pondok Jaya. Pindahan dari Pondok Jaya ke Pondok Pucung. Rasulullah perintah sama sahabat suruh apa? Nyari kelapa korma yang masih basah, dibelah jadi dua, ditancemin. Apa kata Rasulullah? Selama kelapa korma ini masih basah, maka selama itu pula kelapa korma memohonkan ampun terhadap orang yang di dalam kubur. Kalau kelapa korma aja bisa ngedoain, gimana orang yang beriman? Yang notabene walaupun karomah Bani Adam dari situ. Makanya yakin. Kalau nggak yakin mah begini, nggak yakin aja udah gak dipakai semua tadi itu. Yang pakai hak, yang apa dipakai. Yakin dulu. Dan insya Allah nih, saya kan orangnya ngomongin juga. Insya Allah nanti akan ada pengajian Ahlussunnah wal Jamaah supaya apa? Memberikan fondasi, memberikan dasar-dasar supaya tidak terkikis paham-paham yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik. Sebulan sekali nanti ini. Nanti dari Pondok Pucung, dari Pondok Jaya, dari Pondok Aden dulu. Anda kebis banget. Ide kita ngelaksanain dia mau pengajian di sana. Nah yang terakhir ini tadi terakhir banget ya. Maksud saya mah oleh-oleh. Ini kalau Haji Misah sudah berhasil, sudah sukses. Coba kita pikirin kira-kira kita buat di alam kubur itu oleh-olehnya, persiapannya. Maka saya pengen cerita, siapa tahu jadi motivasi, dan siapa tahu yang sekarang motivasinya kecil berubah jadi besar. Dulu ada seorang kakek-kakek itu ahli tahajud, meninggal dunia dikubur. Itu dikubur suatu saat, ini wali masjid. Ada orang menggali kubur, kalau di timur tengah kan kubur bisa rata ya, cuma dikasih tanda batu. Begitu dikeduk kesenggol. Ternyata ini orang yang lebih dari 10 tahun tidak dalam keadaan seperti mayit, sedang sholat baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini orang pertama geduk kubur kaget. Haji bisa ini mah. Siapa tahu gitu kalau di sini mah. Iya. Akhirnya apa? Kata wali master, cukup kamu saja yang tahu, jangan. Karena nggak mau ketemu. Akhirnya apa? Tapi kayaknya nih yang ini saya kenal nih, mantan penyuluh agama honorer. Zaman dulu. Temannya Ustaz Suwani, Ustaz Yusuf, gitu kan. Akhirnya apa? Dicari. Oh bener nih orang sini. Carilah akhirnya apa? Ketemu sama nanya. Dulu engkau punya amal apa ya? Yang paling rajin ngerjain apa ya? Oh, dulu semasa hidup engkau itu rajin tahajud.
lebih dari 40 tahun belum pernah bolong, belum pernah putus. Ada enggak yang 40 tahun? 40 hari atau 40 hari? Atau 4 kali 4 hari? Paling kalau mau hajatan, angin gitu ya. Ini emang 40 tahun nggak putus-putus. Terus yang diminta apa? Ini yang pentingnya nih. Suatu saat kata cucunya, saya pernah ngintip, engkau itu berdoa, ya Rob, wahai Tuhan, kalau benar keberadaannya para nabi-nabinya Allah dan wali-walinya Allah masih bisa beribadah setelah meninggal dunia, jadikan aku bagian dari mereka. Coba kalau kita sholat hajat mintanya apa? PNS, kita motor lunas, ingin kawin lagi apalagi. Ini emang nggak mikir dunia lagi, nggak mikir dunia lagi. Emang orang yang sudah meninggal secara umum, ingkota amaluhu, tetapi itu dalil umum. Gambarnya begini, kalau orang soleh, anak soleh disuruh nyapu sama bapak ibunya, wajib nyapu nggak? Wajib. Disuruh nyuci, nyuci. Disuruh ngepel, ngepel. Tetapi suatu saat bapak ibunya nggak nyuruh, begitu lihat halamannya kotor, rumahnya perlu dipel, walaupun tidak disuruh, dia mah senang ngepel. Para wali-walinya Allah dan nabi-nabinya Allah semua seperti kita, wajibnya sholat ketika masih hidup, tetapi dia masih jadi cita-cita walaupun tidak diwajibkan sholat, pengen di alam kubur masih bisa beribadah. Sampai segitunya. Terus kita ngapain? Cita-cita kita apa nanti buat di alam kubur? Iya, ya paling tidak kita juga punya cita-cita. Yang terakhir banget. Tadi udah terakhir banget. Saya punya jamaah, siapa tahu karena cerita ini menjadikan inspirasi di konteks safety perempuan, ketua pengajian, darahnya lemah, kalau ngaji ngantuk, sabarnya luar biasa. Jadi kalau darah lemah tuh ngantukan, gak emosian. Tapi kalau darah tinggi, gampang marah, ngototan, gitu kan? Biasanya gitu. Seperti fitnah, nyolong BlackBerry, padahal ternyata BlackBerry-nya sama jamaah, tetap dia menggama. Cuman yang dicontoh bukan ininya. Ketika dia sakit parah, dia minta sama jamaahnya, suruh biar saya. Pengen dia. Cuman yang ditengok ketika dia karena anaknya Kiai Cirebon, dia mau ke Cirebon asalkan ketemu, mohon maaf nih makanya ketemu saya. Begitu ketemu saya banyak istri, apa yang ditanyain? Ustaz, pengen punya majlis. Bukan sakitnya yang dipikirin, bukan harta yang dipikirin, tapi cuma punya cita-cita pengen punya majlis. Ya dibawa ke Cirebon. Pulang dari Cirebon nggak sembuh juga, pengen lagi ketemu lagi. Akhirnya saya datang lagi sama istri karena dia perempuan. Dia tanya lagi, Ustaz, pengen punya majlis. Sampai pas mau meninggal dunia, sorenya saya tengok malah yang meninggal dunia, yang dipikirin cuma pengen punya majlis. Begitu beliau meninggal dunia, jamaahnya hampir semua mimpinya bagus-bagus, dan yang paling bagus seperti terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanah kuburan, ketika dia dimasukkan dalam kuburan ada yang mimpi, kuburan bercahaya dan kanan kirinya keluar suara, hadihi min ahli jannah, hadihi min ahli jannah. Ini ahli surga, ini ahli surga. Bayangkan kenapa? Cita-citanya jangan punya majlis. Dulu nabi-nabi ma ta'buduna min ba'di, mikirin apa yang kalian sembah nanti setelah kematianku. Nabi Muhammad ummati. Di zaman sekarang ada yang mikirin majlis. Sehingga meninggalnya performa mulia diimpin sama zaman cakap-cakap. Kita sekarang punya punya kebiasaan apa? Mereka itu punya pegangan. Apakah sholawat? Silakan yang rajin sholawat, yang rajin bismillah, yang rajin sodako, yang mampunya ngaji, yang silaturahim, yang tahajud, paling tidak punya andalan buat menyelamatkan diri kita di alam kubur. Siapa orang yang menghadapi alam kubur mudah, maka akan lebih mudah menghadapi akhirat. Dan siapa yang menghadapi alam kubur susah, akan lebih susah menghadapi akhirat. Ya, yuk kita sama-sama berjuang.
Jangan cuma mikirin diri sendiri, pertahankan tradisi ini, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diracik oleh ulama kaliber dunia yang mutabaroh keilmuannya. Maka dari itu sama-sama syukur semuanya, yuk bareng-bareng. Jadi pengurus NU semua. Insya Allah, NU-nya Tangerang Selatan, NU-nya Pondok Aren, NU-nya yang saling dukung, bukan cari perbedaan, tapi cari persamaan. NU yang kemudian bukan cari musuh, tapi cari perbanyak teman. Ini sama teman-teman, yuk kita mainnya jangan memperuncing perbedaan, tapi justru memperbesar persamaan, memperbanyak teman kawan untuk mempertahankan kampung kita. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan sekali lagi almarhum diampuni dosa-dosanya, selamat di dalam kuburnya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak masuk surganya. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan.